Ragib Isfahani dalam salah satu karyanya berjudul Al-Mufradat menjelaskan bahwa ikhtilaf bersifat lebih umum dari khilaf. Semua khilaf pastilah ikhtilaf. Semua pertentangan pasti berdasarkan perbedaan. Namun, tidak semua perbedaan berujung pada pertentangan. Dicontohkan oleh Ragib Isfahani bahwa hitam dan putih itu ikhtilaf sekaligus khilaf. Dia berbeda dan bertentangan. Namun, merah dan putih itu ikhtilaf tapi bukan khilaf. Dia berbeda tapi tidak bertentangan. Islam mengajarkan bahwa semua ikhtilaf harus berujung kepada ukhuwah, yakni persatuan atau persaudaraan, bukan khilaf, bukan perpecahan. Abu Al-Baqa Al-Kafawi dalam salah satu karyanya yang berjudul Al-Kulliyah menjelaskan ada 4 perbedaan dalam Islam antara ikhtilaf dan khilaf. Yang pertama, ikhtilaf itu harus berpangkal dari sumber yang sama. Sedangkan khilaf, ia berpangkal dari sumber yang berbeda. Sesuatu yang bersumber dari sesuatu yang berbeda, maka dia akan terjadi pertentangan di antara keduanya. Oleh karena itu, dalam Islam, misalnya perbedaan madhab di antara umat Islam adalah perbedaan yang terjadi dari sumber yang sama, sehingga ia tidak harus menjadi biang perpecahan, karena sumbernya adalah sesuatu yang sama, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang kedua, ikhtilaf bersandar kepada dalil, sedangkan khilaf tidak bersandar kepada dalil, melainkan kepada nafsu semata. Oleh karena itu, ikhtilaf, yakni perbedaan, itu seharusnya memiliki basis argumentasinya. Ia bisa dipertanggungjawabkan. Sedangkan khilaf, ia tidak memiliki argumentasi. Ia sekedar berbeda saja, hanya untuk memecah belah, hanya untuk bertengkar, yang segalanya bersumber dari nafsu, bukan argumentasi. Yang ketiga, ikhtilaf itu memiliki tujuan yang sama, sedangkan khilaf, ia memiliki tujuan yang berbeda. Perbedaan ormas Islam misalnya di Indonesia, mereka memiliki tujuan yang sama, yakni jayanya Islam Indonesia dan jayanya bangsa Indonesia. Oleh karena itu, di tengah perbedaan misalnya NU dan Muhammadiyah, mereka perbedaannya tidak membawa kepada pertentangan atau perpecahan, sebab keduanya memiliki tujuan yang sama, yakni jayanya Indonesia bersama kejayaan Islam di Indonesia itu sendiri. Dan kemudian yang terakhir, ikhtilaf itu berada pada satu ruang di mana diperbolehkan berijtihad, sedangkan khilaf berada di satu ruang yang sebenarnya tidak diperbolehkan terjadinya ijtihad, yakni ruang-ruang yang sudah qat'i, yang sudah mutlak dan tetap, tidak boleh berbeda di antara umat Islam. Misalnya, jika kita berbeda dalam masalah kunut, membaca atau tidak membaca kunut misalnya, itu adalah ikhtilaf. Karena membaca atau tidak membaca kunut bukan sesuatu yang mutlak, yang pokok dalam Islam. Sehingga jika terjadi perbedaan, tidak ada masalah. Yang menjadi masalah jika terjadi khilaf, yakni perbedaan di dalam hal-hal yang bersifat pokok. Misalnya, Anda berbeda dengan umat Islam yang lain dengan memilih untuk sholat tidak ruku. Itu tentu akan menjadi biang perpecahan atau khilaf. Karena ruku adalah sesuatu yang mutlak, sesuatu yang pokok, sesuatu yang qat'i dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, maka ujung dari ikhtilaf di antara umat Islam haruslah ukhuwah, persatuan, bukan khilaf, perpecahan. Bahkan lebih umum lagi dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, jika engkau tidak bisa bersaudara dengan orang lain karena alasan satu agama, maka cukup alasan sebagai sesama manusia menjadi dasar bagi persaudaraan di antara kalian.
Akhirnya, bagaimana kita memastikan agar perbedaan itu berujung pada persatuan, bukan perpecahan? Maka jalannya adalah dengan penuh rasa kerendahan hati setiap kita menyikapi kebenaran yang kita yakini. Ibnu Hajar Al-Haytami mengajarkan kepada kita bahwa ia katakan, madhab kami benar, tapi mengandung kekeliruan. Sedangkan madhab orang lain adalah salah, namun di dalamnya mengandung kebenaran. Sebab manusia adalah tempatnya salah dan lupa, sehingga terhadap apa yang menurut kita benar, haruslah tetap terbuka terhadap kemungkinan kebenaran atas pendapat orang lain. Kebenaran itu bagaikan cermin yang jatuh dari langit. Ketika ia jatuh ke bumi, maka ia kemudian terpecah dan terbagi dalam beberapa pecahan. Setiap orang memegang pecahan cermin dari langit tersebut, yang ia diibaratkan sebagai sebuah kebenaran. Maka tidak ada jalan lain untuk kita sampai kepada kebenaran yang paripurna kecuali dengan kita menggabungkan, bersatu di antara perbedaan pendapat, menggabungkan pecahan-pecahan cermin, pecahan-pecahan kebenaran yang kita pegang, sehingga menjadi satu kesatuan, menjadi kebenaran yang utuh.